Selamat pagi, terima kasih kami ucapkan kepada pihak LPDB yang telah mengizinkan kami untuk mempresentasikan proposal penelitian kami dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Proposal kami yang kami ajukan berjudul pengembangan desain produk sustainable keramik dan furniture berbahan serat sabut kelapa dan limbah serbuk kayu bertema gastronomi Nusantara. Penelitian ini diketuai oleh saya sendiri, Profesor Dr. Insinyur Paulus Wisnu Anggoro STMT IPU, yang dibantu oleh 9 anggota tim peneliti dari berbagai multidisiplin ilmu, dari Fakultas Hukum, kemudian dari Fakultas Ekonomi Bisnis Indonesia, dari Fakultas Fisip, kemudian dari Fakultas Teknobiologi, dan terakhir dari Fakultas Teknologi Industri. Penelitian kami ini dilatar belakangi bahwa Indonesia merupakan negara multikultural yang terpengaruh dari berbagai budaya, khususnya di Asia. Hasil alkulturasi budaya ini dari belahan dunia yang masuk ke Nusantara, khususnya Indonesia, dapat dibedakan menjadi 4 dalam bentuk karya seni, pola pikir, tradisi, maupun hukum adat. Salah satu bentuk visual dari karya seni dapat berupa arca yang dapat kita sajikan dari berbagai macam candi yang ada di Indonesia, wayang, ornamen ukiran yang ada di Jepara, kemudian desain interior, maupun furniture, set, meja, kursi, dan sebagainya, serta tableware dalam bentuk piring, mangkok, teko set, dan sebagainya. Pada slide ini kami ingin menjelaskan bahwa ada dua penelitian utama yang telah kami lakukan sebelumnya, yakni pembuatan produk set tableware keramik bermotif batik kawung pada mitra industri pabrik keramik PT Jaya Kreatif Indonesia dan papan partikel berbahan serat sabut kelapa. Untuk produk set tableware keramik, kami menggunakan teknologi artistik CAD/CAM pada mesin CNC untuk mendapatkan desain produk keramik tableware bermotif batik kawung yang presisi, akurat, dan berwarna unik melalui proses casting di pabrik keramik. Dan hasilnya dapat dipasarkan oleh mitra industri. Kemudian papan partikel merupakan salah satu bahan yang banyak digunakan dalam membuat furniture. Penelitian yang kami lakukan di tahun 2023 mencoba menjawab sebuah pertanyaan riset, apakah serat sabut kelapa dapat dijadikan sebagai bahan alternatif dalam membuat papan partikel sebagai pengganti untuk kayu jati, kayu mahoni yang saat ini menjadi jarang digunakan. Hasil penelitian yang kami lakukan membuktikan bahwa serat sabut kelapa memiliki potensi menjadi raw material papan partikel di samping serbuk kayu hasil permesinan yang merupakan limbah dari permesinan di mesin konvensional maupun mesin CNC. Di dalam menghadapi era globalisasi, dibutuhkan pengembangan produk yang tiada hentinya karena adanya gempuran produk dari luar negeri yang masuk ke dalam pasar Indonesia secara masif dengan harga yang lebih bersaing, terutama produk-produk Cina di bidang furniture maupun di bidang keramik. Satu hal yang bisa dilakukan dalam proposal ini adalah bagaimana kami berinovasi dengan mitra dengan melakukan modifikasi proses dan raw material dan keramik demi memenuhi tuntutan produk yang berkelanjutan. Tema gastronomi Nusantara dipilih karena dapat menggabungkan kedua penelitian ini menjadi pembuatan satu set furniture berupa meja, kursi maupun desain interior lainnya ataupun alat makan tableware dalam bentuk piring, bowl, mangkok, set dan lain sebagainya yang memiliki harmonisasi warna dan tekstur untuk kesan estetika sehingga dapat menjadi salah satu strategi pemasaran dan meningkatkan daya tarik gastronomi Nusantara. Dari slide sebelumnya kita mendapatkan sebuah pertanyaan, yakni bagaimana jika menggabungkan set tableware keramik dan mengembangkan papan partikel serat sabut kelapa dan serbuk kayu lebih lanjut menjadi sebuah set furniture dan set tableware yang memiliki tema gastronomi Nusantara.
Dengan membuat produk dalam bentuk set furniture maupun set tableware, maka tema dari tableware keramik dan furniture bisa disesuaikan dengan kebutuhan dengan tema yang akan didesain. Gastronomi di sini sebenarnya merupakan ilmu tentang makanan dan budaya makanan. Di dalam penelitian ini, gastronomi nantinya akan kami gunakan sebagai strategi komunikasi dan pemasaran produk dari set furniture dan tableware yang akan didesain. Berikut merupakan peta jalan penelitian yang kami set, yang sudah kami buat di dalam dan kami sertakan dalam proposal penelitian. Peta jalan penelitian kami lakukan sebelum kami kerjakan di tahun 2021 dan 2023 melalui mitra kami di PT Giant Kreatif Indonesia dan Indukuku Tanami. Kami melakukan dua kegiatan riset yang dibiayai oleh pemerintah maupun pihak internal Atmajaya sendiri. Oleh pemerintah, kami dibiayai dalam penelitian keramik motif batik kawung dengan hasil satu set tableware bermotif batik kawung yang presisi akurat dapat meningkatkan nilai jual bagi pihak mitra industri. Dari pihak papan partikel, kami bisa menghasilkan spesimen papan partikel sesuai dengan standar nasional Indonesia. Luaran yang dihasilkan pada penelitian sebelumnya berupa jurnal internasional bereputasi, kemudian dapat dilihat dari kurikulum vitae yang kami lampirkan, kemudian jurnal nasional bereputasi, 6 paten sederhana, di mana satu sudah graded, kemudian izin edar produksi untuk tableware, kemudian untuk papan partikel kami memperoleh satu laporan tesis magister yang ada di Universitas Atmajaya Yogyakarta, serta produk tableware bermotif batik kawung. Nah, di dalam peta penelitian yang kami laporkan di proposal, dari tahun 2024 sampai 2026, 3 tahun kegiatan, mitra yang kami lakukan di sini tetap menggunakan PT Giant Kreatif Indonesia, di mana di setiap tahun kami melakukan aktivitas yang berbeda. Untuk tahun pertama, aktivitas penelitian yang dilakukan berupa riset pasar, optimasi spesimen, eksperimen serbuk kayu ke dalam keramik, pengadaan mesin dan riset grup dengan luaran jurnal, produk prototipe, komersial, kekayaan intelektual dalam pencatatan dalam bentuk paten sederhana, serta hasil riset pasar dan spesimen prototipe untuk TKT 6. Di tahun kedua dengan mitra yang sama, kegiatan penelitian kami berupa scale up produksi prototipe papan partikel, eksplorasi desain produk keramik menjadi produk keramik melalui manufaktur dan fabrikasi, pengujian produk keramik, mencatatkan produk tersebut ke institusi yang mengeluarkan izin usaha produk edar, kemudian desain mesin 3D print material keramik, di mana kami mencoba menghasilkan di tahun kedua satu unit mesin 3D print untuk produk-produk estetik dalam bentuk vas, dalam bentuk mangkok yang nantinya benar-benar mempermudah dalam proses manufaktur, serta riset grup dengan luaran di tahun kedua hampir sama dengan tahun pertama, ditambah produk final menuju TKT 7 serta penjemputan produk. Di tahun ketiga, aktivitas penelitian kami dengan mitra PT Giant Indonesia adalah aplikasi skala terbatas produk final, pendaftaran merek, uji produk, pameran eksebisi, dan komersialisasi sebagai tahap awal. Dua produk kami, set furniture dan set tableware, siap dipasarkan di pasaran. Luaran di tahun ketiga masih sama, kami menambahkan merek dan badan usaha terdaftar serta produk peningkatan dari TKT 7 di tahun kedua menjadi 8 dan 9. Aktivitas penelitian kami tidak berhenti saja setelah tahun 2026, tapi di tahun 2007 dan seterusnya, penelitian tetap kami lakukan dalam bentuk optimasi produksi dan peningkatan kualitas, optimasi jalur rantai pasok, penjaringan peluang penanaman modal maupun pemasaran dalam lingkup nasional. Kemudian mitra kami selain PT GKI, kami menambah beberapa mitra baru yang ada di bawah binaan PT Giant Kreatif Indonesia, sehingga kegiatan riset kami, inovasi riset tetap berjalan setelah kami menyelesaikan pendapatan dana dari LPDP dan seterusnya.
Kebaruan dari riset kami ada 4. Yang pertama produk unik dan punya nilai emosional. Unik di sini adalah set furniture dan set tableware yang kami desain, yang kami manufaktur dan kami fabrikasi merupakan produk yang memiliki nilai estetik, artistik, bermotif emboss yang presisi, akurat, serta memiliki nilai emosional bagi pengguna ke depannya. Kemudian bertema gastronomi Nusantara dari motif ornamen yang dikembangkan melalui riset pasar yang kami lakukan. Kemudian kebaruan kami adalah pemanfaatan penggunaan serat sabut kelapa sebagai material papan partikel pengganti kayu jati, kayu mahoni, kayu yang lainnya. Kemudian pembuatan furniture dari papan partikel serat sabut kelapa maupun serbuk kayu yang saat ini masih jarang dilakukan di semua industri kayu, semua industri furniture. Dalam proposal kami, nilai strategis yang akan kami sampaikan ada 5. Yang pertama, mengedepankan nilai-nilai hilirisasi dalam industri kreatif, dalam hal ini industri keramik dari PT JN Kreatif Indonesia sebagai brand Naruna bersama mitra-mitra pendukungnya, yakni PT UMKM Kanjeng Jawi maupun industri furniture lainnya. Kemudian nilai strategis yang kedua, memberikan dampak internal bagi mitra penelitian karena dari penelitian ini kami bisa membantu upaya peningkatan competitive advantage dari gabungan pesaing-pesaing mitra uh, industri kami. Kemudian nilai strategis yang ketiga, memfokuskan pemasaran dengan digital marketing untuk membangun brand dari produk set furniture maupun set tableware yang kita lakukan. Kekuatan digital marketing Naruna akan kami gunakan sebagai strategi pemasaran 2 produk ini ke depan. Kemudian nilai strategis yang keempat, efek sosial yang ditimbulkan berupa penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan petani kelapa dapat meningkat. Kemudian nilai strategis yang kelima, proposal penelitian kami ini dapat menimbulkan culture of responsibility sebagai pengguna karena memakai produk yang ramah lingkungan. Berikut metodologi penelitian yang kami lakukan, yang kami gunakan dalam proposal penelitian LPDP ini. Kami tetap melakukan forum group discussion yang kami bagi dalam beberapa tim, di mana tim tersebut nantinya dari 3 tahun aktivitas kegiatan, di tahun pertama melakukan studi eksperimental dan pengujian spesimen riset pasar untuk mendapatkan atribut produk, komposisi material yang tepat untuk pengerjaan desain, manufaktur, fabrikasi produk set tableware, produk set furniture di tahun kedua dan tahun ketiga. Di tahun kedua dan ketiga kita melakukan kegiatan desain for manufacturing, kemudian pengujian kelayakan produk dari prototipe produk yang sudah kita hasilkan, kita lakukan uji kelayakan agar produk kita layak dijual sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh mitra kami. Kemudian kami melakukan fabrikasi skala terbatas di tahun kedua dan tahun ketiga. Dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, kami melakukan drafting, kemudian publikasi luaran penelitian dalam bentuk publikasi jurnal internasional berreputasi, terindeks Scopus, WOS, kemudian diseminasi proceedings internasional terindeks Scopus, terindeks Imago JLPI Triple kemudian pendaftaran, proteksi, pengelolaan, peningkatan kekayaan ilmiah mulai dari paten, paten sederhana, kemudian desain industri sampai dengan merek. Di tahun ketiga dan seterusnya, kami tetap mengupayakan kegiatan komersialisasi kegiatan produk set tableware dan set furniture bertema gastronomi melalui portal offline, melalui pameran, eksebisi yang dilakukan kami bersama mitra, kemudian portal online melalui media digital marketing yang dikuasai oleh pihak Naruna yang saya yakin nanti Naruna akan membantu kami dalam proses komersialisasi digital marketing. Di akhir penelitian setiap tahunnya, kami bertanggung jawab untuk melakukan penyusunan laporan akhir sesuai, baik itu dalam bentuk laporan akhir, laporan keuangan, sesuai aturan yang ditetapkan oleh pihak LPDP. Pembagian peran saya sebagai ketua peneliti dalam proposal penelitian LPDP ini akan membagi semua anggota tim peneliti menjadi 4 tim, yaitu tim Alpha, Sigma, Delta, dan Omega.
di mana pembagian peran ini akan saya paparkan masing-masing tugasnya. Untuk tim alfa, selama 3 tahun penelitian, melakukan perancangan pelaksanaan riset pasar, analisis data dan pengambilan insight dari riset pasar, mendesain dan eksekusi penjendamaan set furniture dan set tableware, dan melakukan komersialisasi dari berbagai kanal selama 3 tahun penelitian. Tim alfa ini nantinya hasil luarannya akan dikorelasikan, disampaikan ke tim sigma dan tim delta untuk melakukan eh, pembuatan fabrikasi produk set tableware maupun set furniture berbasis gastronomi. Sedangkan tim Sigma melakukan pekerjaan tugas utamanya adalah desain eksperimen produk papan partikel berbahan serat sabut kelapa, papan partikel berbahan serbuk kayu, serta desain eksperimen produk set tableware keramik berbahan clay dengan uh, serat sabut kelapa ataupun serbuk kayu, serta perancangan manufaktur bersama tim Delta. Peran dari tim Delta sendiri adalah hasil tim riset digunakan oleh tim Delta untuk dilakukan proses penggambaran dan manufaktur menggunakan teknologi artistik CAD/CAM pada mesin CNC maupun mesin 3D novel printing yang akan dibuat oleh tim Delta di tahun kedua untuk mendapatkan satu master produk, dua master produk prototipe, dua master core cavity, maupun master furniture baik dan master furniture maupun master tableware. Sedangkan tim Omega melakukan perannya, tugas utamanya menyusun draft jurnal, proceeding dan kekayaan intelektual bersama ketua, melakukan perhitungan RAP dan manajemen keuangan, melakukan penyusunan laporan bulanan, laporan tahunan, hingga laporan akhir setiap tahun sampai 3 tahunan, serta melakukan aktivitas pengadaan material, pengadaan mesin, barang, dan jasa untuk kegiatan ini. Dalam proposal penelitian kami ini juga, saya selaku ketua tim peneliti bersama anggota tim telah menyusun timeline kegiatan penelitian yang terbagi dalam 3 tahun kegiatan, di mana setiap tahun aktivitas dari masing-masing tim dapat dilihat berdasarkan pewarnaan sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Apakah itu dilakukan oleh seluruh tim dengan warna merah, kemudian tim alfa dengan warna coklat muda, kemudian tim sigma dengan ungu, kemudian tim delta dengan warna hijau muda, kemudian tim omega dengan warna biru tua. Masing-masing tim di setiap tahunnya sudah ada timeline dan aktivitas kegiatan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pihak. Target keluaran dapat disajikan pada slide berikut ini, namun secara keseluruhan di setiap tahun kami selalu menargetkan satu jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus dan WOS dengan kuartil Q1, Q2 dengan SCR minimal 0,2, satu proceeding internasional terindeks Scopus, terindeks Imagro ataupun terindeks IEEE. Kemudian pendaftaran kekayaan intelektual dalam bentuk paten, paten sederhana maupun desain industri di tahun pertama ada dua. Yang pertama pengelolaan paten sederhana sudah kami daftarkan di tahun 2023 dan satu paten komposisi. Di tahun kedua itu ada paten lagi dan satu desain industri untuk produk furniture, keramik tableware, dan novel 3D print. Di tahun ketiga kami melakukan pendaftaran merek dan badan usaha. Target luaran untuk hasil riset pasar kami lakukan di tahun pertama bersama spesimen prototipe papan partikel, sedangkan untuk produk di tahun kedua kami menghasilkan komposisi sampel prototipe master material campuran clay dan serat sabut kelapa atau serbuk kayu, kemudian produk furniture, produk tableware prototipenya di tahun kedua, serta penjembramaan merek. Sedangkan di tahun ketiga, prototipe final produk furniture berbahan papan partikel serat sabut kelapa maupun serbuk kayu diperoleh beserta manufaktur terbatas produk set furniture maupun set tableware. Dalam proposal, kami juga melampirkan rencana anggaran biaya selama 3 tahun yang kami bagi per tahun, di mana kebutuhan anggaran di tahun pertama yang kami minta
mintakan adalah sebesar 1.629.933.400 rupiah, di mana 96,84% kami mintakan pada pihak LPDP, sedangkan mitra ada kontribusi in cash sebesar 3,61%, dengan alokasi 20,1% adalah berupa penggajian, 46,5% pengadaan barang jasa maupun peralatan yang lainnya, perjalanan dinas 29,7%, manajemen fee 3,7%. Di tahun kedua kami meminta anggaran sebesar 1.420.275.000, dengan mitra 3,65%, LPDP kami mintakan sebesar 96,35%, dengan kontribusi untuk penggajian 23,1%, pengadaan 52,5%, perjalanan dinas 21,4%, manajemen fee 3%. Di tahun ketiga terjadi penurunan anggaran dikarenakan master, prototipe, dan sebagainya sudah kami peroleh di tahun pertama dan tahun kedua, maka di tahun ketiga anggaran yang kami butuhkan sebesar 930.530.000, dari mitra 8,6%, dari LPDP 91,94%, dengan alokasi penggajian 29,8%, pengadaan barang jasa dan sebagainya 29,6%, perjalanan dinas 36,1%, manajemen fee sebesar 4,6%. Tentunya rencana anggaran biaya yang kami susun, yang kami buat dan kami lampirkan dalam proposal penelitian LPDP ini sudah kami buat, sudah kami set sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak LPDP. Berikut kami sampaikan beberapa dokumentasi riset kami yang sudah kami lakukan di tahun 2021 sampai 2023. Di sini kegiatan kami yang mendapatkan dana matching mereka berhasil mendapatkan satu set dining set tableware. Tampil pada layar monitor sebelah kiri ada piring plate, piring cup, ada mangkok, ada set teko dining set maupun mug dan sebagainya yang nanti akan kami lakukan dengan proposal yang kami lakukan. Dari dokumentasi juga kami berhasil mendapatkan satu paten granted terkait dengan metode desain ornamen tekstur pada industri keramik, yang ini nanti kami gunakan sebagai dasar acuan dalam proposal penelitian kami di tahun kedua, tahun ketiga untuk mendapatkan desain bertema gastronomi untuk set tableware maupun set furniture. Kami juga mendapatkan memperoleh 5 paten sederhana yang sudah masuk dalam pemeriksaan substansi akhir. Artinya beberapa paten sederhana kami sudah dilakukan perbaikan sesuai permintaan pemeriksa di DKI, tinggal menunggu keputusan akhir, sehingga ini menjadi tambahan sebagai bukti bahwa kami melakukan kegiatan penelitian di industri keramik maupun di industri papan. Mitra penelitian kami adalah PT Giant Kreatif Indonesia yang beralamat di Sukosari, Desa Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Mitra ini sudah kami gandeng sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini, dan ada banyak hasil-hasil penelitian yang kami lakukan bersama mitra selama ini, dan kami benar-benar terbantukan. Company profile juga sudah kami lampirkan dalam proposal. Bisa Bapak Ibu baca. Kemudian mitra ini adalah bagian dari hasil produksi dari mitra penelitian kami sebagai pabrik keramik handmade berwarna unik, di mana nantinya kolaborasi kami, hilirisasi riset kami ini menghasilkan set tableware, set furniture bermotif emboss, presisi, akurat, bertema gastronomi menggunakan teknologi modern. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang diberikan kepada kami. Selanjutnya kami serahkan pada